Assalamualaikum. Ibu-ibu yang ada di komplek KPAD sehat semuanya? Bu? Pak? Lemes baik Pak. Pak? Gitu dong. Saya mau pantun boleh? Jawab ya. Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Roh. Padahal ngacir udah ngedenget. Dan. Ini orang mana? Hah? Komplek. Cibubur, KPAD. KPA. Jalan Kumis. Jalan Kumis Kucing. Ya Allah. Ini gang obat-obatan semuanya ya? Iya. Makanya orangnya pada sehat. Sehat. Biar dapat Mat. dapat Hat. dari Nabi Muhammad. Mat. Alhamdulillah. Lillah. Para pemirsa Cahayati Indonesia. Ntar dulu Mas. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa yang di rumah dan juga yang ada di Masjid Darul insya Allah punya ilmu semuanya. Amin. Insya Allah dengan ilmu jadi mud. Ini mau jawab kencang takut salah. Dengan ilmu jadi mud. Dah. Dengan seni jadi in. Dah. Dengan iman jadi terar. Rah. Alhamdulillah. Lillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang di luar yang masih jomblo alokasi jomblowati. Amin. Yang duda alokasi dudi. Dudi. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama pada kesempatan kali ini. Mari yuk kita ngaji bareng bareng. Saya nggak ngajarin, kalau ngajarin ilmunya kebanyakan. Saya ilmunya cuman sedikit. Alhamdulillah. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Alik. Kumaha da Mang? Alhamdulillah pangestu Beri kabare? Api. Suruh jawab bahasanya. Yang penting orang apa kok orang kepenak. Lah iya. Baka kabanyo lagi sehat-sehat. Banyak. Gue bales bingung loh. Iya. Itu saya bisanya cuman sebale, 2 bali, 3 bali, bale. Alhamdulillah saya tidak berdua nih. Kita nggak berdua. Kita sapa yuk. Aduh, siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sinten Bu? Yani. Yani asli dari mana? Dari Sukabumi. Oh. Sukabumi. Aku juga suka. Alhamdulillah. Sukabumi. Alhamdulillah di sini sudah lama di Cibubur. Alhamdulillah sudah 12 tahun. 12 tahun. Alhamdulillah. Sukabuminya di mana tanya pakai bahasa Sunda kan bisa. Tengartos abdi. Nah, para pemirsa, kita mau ngaji bareng-bareng yaitu bacakan surah Al-Qiyamah number 1 and 2. Understand? Understand. Apa itu maksudnya? Nomor 1 karo nomor 2. Oh, nah. Ayat 1 ayat 2. Bu Yani. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bacanya cak.
Kep. Orangnya Kep. kalau belum mati jangan dikubur ya Bu ya. Iya. Ya, orang belum mati jangan dikubur. Lah iya kan Masih belum hidup. mati. Iya. Luar biasa, makasih Bu Yani. Nah para pemirsa, sebelum kita ngaji bareng-bareng, kita pakai nada dulu ya Bu ya. Yuk. Mama, mama, 1, 2, 3. Mama, 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 mama. Papa, papa. Asik ya. Alhamdulillah, cakep deh Pak. Itu modal nanti di rumah jadi imam buat istri. Kalau bacanya nadanya begitu enak. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. La uqsimu biyaumil qiyamah. 1, 2, 3. La uqsimu biyaumil qiyamah. 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 Nyekelok. Nyakelok. Ini ada yang kiamah bah. Mau nyekelok susah. Alkol. Olah. Man. Tul. Tul. Ancul-ancul gitu deh kalau kita. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Tuh 2, 3. Wala uhsimu bin nafsil lawamah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa kalau bareng-bareng bacanya cakep. Tapi kalau dewek-dewek nggak tahu dah. Allah. Apa dulu dong? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan ada huruf. Lam. Huruf. Lam. Di sini ada lam. Berarti ketemu dengan ham. Alif. Alif. Alifnya bertemu dengan ham. Nah di ini yang lafal uqsimu ini u-nya adalah ham. Kalau alif bertemu dengan hamzah maka dibaca mad jaiz mung. Mad artinya apa? Panjang. Jaiz artinya Boleh. Ini nggak ada yang boleh. Ya Allah. Ada yang bilang bodong. Boleh. Boleh. Bodong. Di sini panjangnya minimal adalah 1A. Alif. 1A. Panjangnya boleh 4,5. Harok. Cut. Understand? Yes. Udah ya saja biar cepet. Ya. Nah kemudian bagaimana ini ketika mad jaiz munfasil. Nah kemudian hamzah bertemu dengan qaf. Syukron. Sukun. Sukun. Artinya mat. Mat. Allah. Baca bareng. Uqsimu. Sinnya hames. Uqsimu. Jadi ada bersuara, napas. La uqsimu. Coba dicoba Ani. Ayo Mbak Ani. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya Allah, udah gagal napas aja udah kuat aja deh ya. Alhamdulillah. Coba yang ini. Alhamdulillah. Nah ya. Nah. Nah Ibu silakan Ibu. La uqsimu. La uqsimu. La uqsimu. Biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Nih lidahnya lihat Bu, lidah. Lidah.
Biyaumil. Ayo 1, 2, 3. Biyaumil qiyamah. Pakai U. Biyaumil qiyamah. Jangan ke O. Biyau. Biyau. Nah, biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Mantap. Cakep. Itu namanya bacaan madlin. Madli. Len, Tur. len, Tur. let. Toy. Mancing-mancing sih. Silakan Bapak, silakan. Nah, mungkin Bapak, oh iya Pak, silakan. Maaf izin Pak. لا أقسم بيوم القيامة. Alhamdulillah. Masya Allah. Pokoknya ini nadanya nada di dada ya. Ditahan karena kalau ahli qori, ini bukan qoriah ya. Kalau qori ini ada namanya qoriah. Qoriah katanya neraka, kan bodoh ya. Yang benar ada qoriah gitu ya. Qori'ah. Kalau qoriah adalah seorang wanita yang baca Al-Qur'an. Kalau qori orang laki-laki. Oke. Bukan qoriah. Qoriah ya katanya apa hari kiamat. Dah. Hamzah dengan ain al-qari'ah begitu ya. Itu baru hari kiamat. Tapi kalau qari'ah ada seorang membayani sebagai pembaca Al-Qur'an. Nah, qari adalah laki-laki pembaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Understand? Yes. Ini kalau Pak siapa namanya? Hadi? Hadi Pak. Muhadi. Oh, orang yang dapat petunjuk ya. Iya. Amin, amin. Muhadi mudah-mudahan ya Allah. Amin ganteng ya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan istrinya nambah ya. Amin. Enggak Pak, enggak Pak. Enggak Pak, enggak. Cantik. Enggak. Enggak, belum selesai. Belum Pak. Maksudnya Nambah apa? cantik. Ya? Nambah cantik. Oh nambah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung, bapaknya langsung bilang. Ini suudon mulu sih Bu. Ya Allah nambah cantik. Cantik, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya nih la uksimu dibaca majaismung. Majaismung. Uqsimu qofnya uq dibaca kolkol. Kolkolatui. Kolkolatui. Yajmauha qadabu jadin. Dibaca kolkolah hurufnya ada lim. Hurufnya ada lim. Baju dito. Nah terakhir yaitu membaca Coba doa tangannya diangkat. Yang tinggian. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buru-buru amat. Coba kita baca dulu semuanya Ibu. Yuk sekali lagi awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pinter semua. Gimana nilainya berapa semuanya geng? Nilainya 11. Wah 11 dong. Salah ya. Salah berapa kau nilai? 10. 10. 10. 10. Oh iya. Alhamdulillah. Kalau 8 gimana 8? 8. I don't know. You don't know. Do you speak English? Yes. Oh, where do you live? Yeah. Makasih banyak ya ilmunya hari Sama-sama. ini. Ya Baik, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan kembali lagi mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an ya. Ada lupa-lupa diingetin lagi di sini sama Kiai Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita. Kita doakan bangsa kita, doakan keluarga kita yang sakit dan juga kita doakan diri kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dan memiliki jiwa yang tenang. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واجعل لي لسان صدق في الآخرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang tadi kita sama-sama dengarkan adalah surah Asy-Syu'ara ayat 84. Di mana ayat ini memang tidak panjang, tetapi kalau saya boleh bacakan terjemahnya adalah sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk membahas ayat tersebut dan mengkaji lebih dalam makna dari kata-kata buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, sudah hadir bersama kita Ustadz Andi. Silakan Ustadz Andi, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi harabal batil wa aidal haqq, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil bari. Jamaah hadirin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang semoga semuanya disayang Allah. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Ada seorang yang mengerjakan sholat 5 waktu tanpa ia tinggalkan. Sholat duha dia kerjakan setiap hari. Bahkan tengah malam ketika kita nyenyaknya tidur, dia bangun melakukan ibadah qiyamul lail. Namun ketika Allah uji dirinya dengan sesuatu yang membuat hatinya tak nyaman, lantas ia marah-marah. Bahkan ada beberapa kali orang yang ke tanah suci, dia bolak-balik ke tanah suci. Berkali-kali ia melaksanakan ibadah di tanah suci. Namun ketika Allah uji hatinya, Allah uji dengan ketidaknyamanan hatinya, lantas ia marah-marah. Bahkan ada seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami yang menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya. Ketika mendapatkan sesuatu yang tak nyaman, membuat hatinya tak nyaman, sehingga ia marah-marah. Ketika puncaknya ia marah, lisannya tak terkontrol, mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan ada seorang guru ngaji ustadz, ketika mengajarkan anak didiknya, tak sesuai dengan perasaan hatinya, lantas ia marah-marah bahkan memukul muridnya. Ada seseorang yang ketika puncak kemarahannya, tak terkontrol lisannya, mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan kata-kata binatang dia keluarkan. Banyak terbukti di kalangan kita melihat orang seperti itu. Ayah bunda, ketahuilah, ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan marah-marah, itu akan menjadi permasalahan baru di akhirnya. Tak ada sesuatu masalah yang diselesaikan dengan marah-marah. Ketika seseorang marah-marah pada puncaknya, ia dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga dirinya dikuasai hawa nafsu, terpuncaklah keluar amarah. Bahkan dia bisa membunuh tanpa menyentuh seseorang dengan marah-marah.
Ustadz, marah itu boleh Ustadz, asal pada tempatnya. Siapa yang setuju dengan kata-kata tersebut? Ada yang setuju? Boleh marah Ustadz, asal pada tempatnya. Cung, siapa yang setuju? Ada yang setuju? Boleh marah Ustadz, asal pada tempatnya. Ayo Cung. 1, 2. Saya mau tanya, belajarnya di mana? Sama siapa? Pernahkah kita membaca arti Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian boleh marah asal pada tempatnya. Pernah melihat firman Allah seperti itu? Atau pernah mendengar suatu hadis Nabi yang mengatakan, wahai ummati, ummati kalian boleh marah asal pada tempatnya. Saya mondok 8 tahun tak pernah mendapatkan ayat dan hadis seperti itu. Adanya di dalam Al-Quran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana Ustadz? Saya sering marah di rumah. Dan pada akhirnya marah itu capek. Saya tahan amarah saya. Setiap anak saya tak mendengarkan kata-kata saya. Amarah saya tahan. Bunda, ayahanda. Semakin Anda menahan amarah dalam tubuh Anda. Itu akan berdampak negatif pada tubuh Anda. Ketika engkau sering menahan marah, detak jantung berdebar kencang, aliran darah masuk ke dalam otak, pecah pembuluh darahmu. Berapa banyak orang yang menahan amarah akhirnya stroke. Jadi Ustadz, bagaimana totalitas menahan amarah agar senantiasa lisan kita terucap baik adalah sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Waj'alli lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah lisanku ini tutur kata yang baik untuk generasi yang akan datang. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya 5 kategori akhlak. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sabar. Yang rela mengorbankan anaknya dipotong untuk Allah. Nabi Ibrahim taat, tawakal, ikhlas dan istiqomah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar senantiasa umat-umat yang akan datang mengikuti langkah-langkah akhlak Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah kabulkan doanya, generasinya menjadi generasi para nabi dan para rasul. Yang ditutup oleh Nabi Yuna Nabi Muhammad SAW dari generasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi gimana Ustadz? Marah boleh pada tempatnya? Oh tak boleh. Totalitas menahan amarah adalah sabar. Marah adalah tempatnya di neraka. Tak ada di surga orang yang marah-marah. Surga tempatnya orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama Abu Bakar Siddiq. Di tengah perjalanan dihampiri oleh orang Yahudi. Itu Abu Bakar dicaci maki oleh orang Yahudi. Rasulullah melihatnya. Tapi Abu Bakar tak membalasnya. Keesokan harinya dia lewat tempat itu pula. Disampiri ketemu orang Yahudi itu. Dicaci makinya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak membalasnya. Masuk ketiga hari lewat di tempat semula. Itu Yahudi nyamperin Abu Bakar. Dicaci makinya Abu Bakar. Pada ketiga hari dibalas cacian maki oleh Abu Bakar. Lantas Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu Rasulullah meninggalkan. Dikejarnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku tanpa salam? Oh begini sahabatku. Dari hari pertama dan hari kedua, ketika engkau dicaci maki oleh orang Yahudi itu, kau tak balas. Aku melihat hari pertama di belakangmu ada malaikat. Di hari kedua engkau dicaci maki, engkau tak balas. Aku lihat kerumunan malaikat di belakangmu. Di hari ketiga engkau dicaci maki dan engkau balas cacian maki itu kepada orang Yahudi. Apa yang terjadi? Malaikat itu pada bubar semuanya, yang ada iblis berderet di belakangmu. Marah. Marah adalah salah satu cara untuk menyebabkan kecelakaan kita. Kita akan terjerumus oleh amarah.
Karena amarah itu dapat menimbulkan perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Ayahanda ibunda sekalian, bagaimana kita bisa mengontrol amarah? Bagaimana kita bisa mengontrol lisan kita agar senantiasa keluar dengan kata-kata yang baik? Perbanyaklah, basahilah lisanmu dengan zikrullah. Ketika lisan ini basah dengan zikir Allah, senantiasa Allah akan jaga lisanmu. Karena lisanmu itu adalah harimaumu. Harimau adalah binatang buas yang harus kita tundukkan. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, ya, orang yang tidak diragukan lagi kesolehannya, bahkan dapat julukan itu Khalilullah, ya. Khalilullah itu kalau ada dikatakan sahabatnya Allah, karena apa? Dekat sekali. Padahal beliau ini nabi, ya, Khalilullah. Nah, Ibu, Bapak bicara panutan, tidak ada panutan kita selain Nabi dan Rasul. Yang tadi disampaikan adalah bagaimana dari ayat tadi menjelaskan doa dari Nabi Ibrahim. Nah, kita kalau mau jadi pembicaraan yang baik dari anak keturunan kita harus jaga semua sikap dan perbuatan kita. Seperti tadi Eyang juga menyebutkan menasihati anaknya sampai anaknya ingat ini nasihat dari Eyang saya, nasihat dari ayah saya. Atau dulu mungkin gak jarang kita ngalamin ya Bu ya. Bu, dulu ayah saya begini. Pernah gak Bu cerita begitu ke anak? Nah, ibu saya begini. Pernah gak Bu? Nah, nanti anak ibu akan cerita lagi ke anaknya. Anaknya akan cerita lagi ke anaknya. Begitulah pentingnya kita menjaga sikap dan perbuatan kita. Baik, ngomong-ngomong soal ayat dan bicara Nabi, silakan ada yang mau curhat gak? Atau ada yang mau nanya gak? Silakan Ibu. Angkat tangannya mana, siapa yang mau nanya? Banyak banget. Ya silakan Ibu, silakan. Ya, mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nertriono dari Majelis Taklim Hasanah Darul Ulum. Izin bertanya Bapak Ustadz Andi Usman tentang menjaga lisan. Agar kita menjaga lisan dalam kebiasaan kita sehari-hari agar selalu baik dalam perkataan kita walaupun kita dalam keadaan lelah maupun sedang emosi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz dijawab. Yang pertama, untuk menjaga lisan kita agar senantiasa kita baik. Apa yang kita keluarkan itu baik. Ibarat teko. Teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Untuk kita senantiasa bertutur kata baik. Yang pertama, sandarkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita harus tahu bagaimana karakter Nabi Muhammad SAW untuk menjadi umat yang baik. Karena sesungguhnya ketika kita mengikuti jejak Rasulullah, kita akan menjadi baik. Bagaimana mengikuti akhlak Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat bertanya kepada istrinya, Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa akhlaki Rasulullah SAW?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Akhlak suamiku, akhlak Rasulullah kata Aisyah adalah Al-Quran. Al-Quran jadi pedoman hidup kita. Al-Quran jadi pelajaran kita untuk menjadi hidup yang baik. Jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup kita untuk menjadikan lisan kita menjadi baik.
Ketika kita bersandar dengan Al-Quran, kita tahu ilmu hidup untuk menjadi hamba Allah yang baik. Kita keluarkan suara-suara kita melalui landasan Al-Quran. Sandarkan akhlak kita kepada Al-Quran. Insya Allah akhlak kita seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya, itu ciri-ciri dari kepribadian Al-Quran ada di dalam diri Rasulullah, ya kan? Wa ma arsalna ila rasulillahi uswatun hasana. Innama bu'itsu lil utamima makarimal akhlak. Bahwa Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak, ya kan, akhlak yang sempurna. Nah tadi ngomong-ngomong soal Khalilullah, Nabi Ibrahim itu udah gak ada keraguan, sama seperti Nabi Muhammad. Khalilullah itu bisa diartikan sebagai sahabat atau yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh Bu, nyontoh lihat Nabi. Kalau Nabi sabar, kita juga harus bisa sabar. Jangan kalau ada orang suka bilang gini, Nabi itu sedikit marah, kalau saya sedikit-sedikit. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit. Nabi itu kalau sholat malam kakinya bengkak-bengkak karena berdiri. Kalau kita kakinya bengkak-bengkak karena Asam urat. Tapi Mas David, seseorang itu bisa dilihat baik atau tidaknya. Ya. Itu dilihat dari lisannya. Dari lisannya, betul sekali. Lisan itu tercipta dari sebuahnya karakter. Iya. Kalau karakter kita seperti Al-Quran, maka keluarnya ayat-ayat suci. Masya Allah. Masya Allah, itu akan langsung tercermin ya, kayak teko ya Bu ya. Teko itu ngeluarin apa yang ada di dalamnya. Setuju ya Bu ya? Setuju ya Pak ya? Baik, kita akan lanjut lagi bahasannya. Jangan kemana-mana, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Rabbi khalaq doha min nur fihi tiram nada'u aqbil ya muhtar antal amin antal amin Rabbi khalaq doha min nur A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la tahzan alaihim wa la taku fi ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran Surat An-Nahl ayat 127 dan insya Allah langsung akan dibahas oleh guru kita yang insya Allah mudah-mudahan apapun yang disampaikan bisa berdampak kebaikan. Kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Mahbub Maafi, mohon maaf untuk bisa menjelaskan dan dengan tema yaitu dahsyatnya orang yang menahan amarah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, dzil karami wal minnah, azimil ata'i war rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uth bis sunnati tahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi nikmat kepada kita semua. Salah satunya kita bisa berkumpul di sini ya, di dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini kelak termaktub dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi qari'ah sudah membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 127. Itu merupakan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim. Al-ayah. Bersabarlah wahai engkau Muhammad, dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan atau semata-mata pertolongan Allah atau ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau wahai Muhammad bersedih atas kekafiran mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap sabar terhadap perilaku atau penolakan atau kekafiran kaum kafir Quraisy pada saat itu. Perintah bersabar ini menunjukkan bahwa sabar atau menahan amarah, tidak menyikapi hal-hal yang buruk yang menimpanya dengan kemarahan, itu menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat mulia. Ini menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan bersabar itu pula itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya sabar, atau dengan kata lain bahwa sabar itu adalah bagian daripada menahan amarah kita. Sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, bersabarlah engkau, walakal jannah katanya. Atau dengan kata lain, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau meluapkan kemarahanmu. Atau bisa dengan kata lain, bersabarlah engkau, walakal jannah, niscaya kamu dapat surga. Ini menunjukkan betapa kesabaran, begitu juga termasuk mengendalikan emosi kita, itu adalah bentuk kesabaran, memiliki sesuatu yang dahsyat, memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan amarah atau bersikap sabar itu juga bisa menghindari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah riwayat juga dikatakan, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Itulah peran penting atau sesuatu yang sangat penting yang dapat kita peroleh dari menahan amarah kita atau bersikap sabar kita.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam konteks ini saja menurut saya, tetapi ada pesan penting yang ingin saya sampaikan di dalam hal ini adalah bahwa ternyata jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak tunggal, tetapi ada banyak jalan, ada banyak cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menahan amarah kita. Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, seorang ulama dari kalangan madhab Maliki, pernah menyatakan, walaysat tariq ilallahi wahidan, wala kullul khair mustami'an fi tahajjudil lail, wa sardis siyam, wa ilmil halal, barit turuq ilaihi kathiratun wa abwabul khairi wasi'atun. Bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidaklah tunggal. Dan kebaikan bukan hanya sekedar sholat malam, berpuasa, terus berapa sering melakukan puasa, tahu halal haram, bukan cuman itu. Tetapi kebaikan itu sangat luas. Pintu-pintu wa abwabul khair wasi'atun, tetapi pintu-pintu kebaikan itu sangat luas. Lah, salah satu daripada kebaikan itu adalah menahan amarah. Karena dengan menahan amarah atau bersikap sabar, hal itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, niscaya engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Mahbub Maafi yang sudah memaparkan keilmuannya dengan ceramah berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 127 dengan tema dahsyatnya orang yang menahan amarah. Baik Ibu, jadi mulai hari ini Ibu jangan terlalu banyak amarah ya. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau, yang penting urusan kita nggak kacau. Baik, saya pengen nanya ini, kira-kira ada yang ingin bertanya? Wah, ibu-ibunya kayaknya tadi udah banyak ilmunya dari guru-guru kita sebelumnya. Mungkin dari bapak-bapak, kita perlu tambahan ya Pak ya. Siapa yang ingin bertanya, coba tangannya mana? Ah, Bapak ini nih yang pakai sarung warna hijau. Ya, silakan yang pakai kacamata. Bapak siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra, jamaah Masjid Jami Darul Naim. Baik. Jadi begini Pak Ustadz, nungguin ya. Ternyata seneng bercanda juga Bapak. Jadi begini Pak Ustadz, kita kan sebagai laki-laki mungkin ada yang bekerja di kantoran Ustadz. Baik. Nah, tadi dibilang marah itu boleh, kan gitu. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara meluapkan amarah yang baik terhadap atasan atau bawahan? Dan juga apa betul dengan berwudu terus amarah kita jadi hilang gitu Ustaz. Itu aja, terima kasih. Baik, cukup itu saja. Pak siapa tadi? Pak Indra. Pak Indra, pasti Pak Indra nungguin jawabannya ya? Iya. Baik, langsung saja kepada guru kita, Kiai kita. Tafadol, Kiai. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Indra. Saya katakan bahwa marah memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu sudah ada, marah itu pasti ada. Pasti yang namanya hidup pasti ada kita mengalami marah. Cuman masalahnya kemudian yang menjadi persoalan itu adalah bukan marahnya sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengendalikan marah ketika misalnya sama anak buah, sama kepada atau marah kepada bos atasan kita. Misalkan karena ada sebuah persoalan kemudian kita akhirnya bawahnya itu mangkel istilahnya. Marah kepada, kalau kepada bos kayaknya berat ya, biayanya kan nggak mungkin itu kan ya. Ya enggak? Ya enggak? Jadi pertanyaannya menurut saya nggak rasional juga kalau pada bos. Mana ada anak buah bisa berani marah? Ya paling dongkol itu kan. Lah kalau kepada bos ya dongkol-dongkol itu nggak apa-apa. Tetapi menurut saya salah satu caranya istighfar juga itu. Ada juga kita berwudu, itu bagian daripada upaya kita untuk meredakan amarah kita. Untuk meredakan. Ya, satu.
Yang kedua, bagaimana kalau kemudian bersikap marah kepada anak buah kita? Ini adalah terkait dengan soal relasi dalam konteks ini kita sebagai bos, ya. Dan yang kita marahi adalah sebagai anak buah. Bos tidak salah memarahi anak buah, tetapi cara marahnya itu harusnya dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang tak terkontrol gitu. Misalnya begini, misalnya ada anak buahnya kita itu salah melakukan pekerjaan, itu bukan kemudian kita bentak-bentak marah begitu ya, enggak. Ya kan? Adalah Pak, kita omongin halus-halus ya, kita kasih masukan yang halus-halus dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, bukan dengan bahasa yang bentak-bentak. Itu artinya apa? Anda gagal mengendalikan kemarahannya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita itu bisa bicara halus, ya kan? Bagaimana kita agar bicara halus? Ini menurut saya perlu latihan, Pak. Perlu latihan menurut saya. Nggak bisa tiba-tiba kemudian langsung jadi orang yang baik begitu, nggak mungkin. Itu perlu latihan gitu ya. Perlu kita latih gitu itu. Salah satu cara strateginya adalah ketika kita muncul amarah kita itu, kita langsung istighfar atau ambil wudu, baru kemudian ngomong kepada anak buah kita agar ngomongnya jadi lebih lembut lah, kira-kira lebih halus, lebih sopan gitu. Ini menurut saya penting. Kenapa? Karena memang kita itu sebenarnya diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu bersikap lemah lembut dalam segala hal kalau bisa itu, dalam segala hal. Salah satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah itu dikatakan ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu dan mengucapkan kata-kata yang kurang baik ya kepada Rasul, memberikan salam yang nggak baik, assalamualaikum katanya gitu. Aisyah radhiyallahu anha marah gitu kan, mutap-mutap lah gitu. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Santai, pelan-pelan Aisyah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu yuhibbur rifqa fil amri kulli, itu senang pada ya hal-hal apa? Senang yuhibbur rifqa. Allah Subhanahu Wa Taala itu senang bersikap lemah lembut dalam segala hal, menyenangi kelemah lembutan dalam segala hal. Ini penting menurut saya. Tetapi ini nggak bisa ujuk-ujuk. Perlu ada proses-proses yang harus kita lalui. Misalnya tadi itu cara mengungkapkan kemarahan kita kepada anak buah kita. Jangan langsung, oh kamu begini-begini, tidak. Tapi sebelum itu kita coba istighfar dulu. Kemudian kita ambil wudhu, baru setelah itu kita itu memberikan nasihat kepada anak buah kita. Mana titik-titik mana yang kita anggap salah ya. Sehingga nanti anak buah kita itu akan menerima apa yang kita omongkan atau nasihat kita dengan baik. Tetapi kalau diucapkan dengan kemarahan meskipun baik, itu sama saja pasti nggak akan diterima, nggak akan didengar. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Gimana Bapak jawaban dari Kiai kita? Ya, terima kasih. Mungkin nanti saya akan ke rumahnya. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Apapun yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan ini bisa berdampak lebih baik ke depannya. Jangan yang namanya bos dimarah-marahin ya Pak ya. Takutnya besok langsung di SP keluar kerja. Iya, kata bosnya, apa saya yang dimarahin? Baik, terima kasih Kiai yang sudah memberikan pemaparan keilmuannya, yaitu Kiai Haji Mahbub Maafi. Dan tentunya buat para pemirsa yang ada di rumah, insya Allah jangan kemana-mana, kembali lagi nanti di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'aqahtum fa'aqibu bimithli ma 'uqihtum bih. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita gali keilmuan dari guru kita. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan untuk hidup kita. Kepada guru kita, Al-Mukarram, Guru Ustadz Muhammad Nur Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadol, sallu ala Nabi Muhammad. Syukran katsir kepada Ustadz Yoga yang sudah memandu acara ini. Mudah-mudahan acara kita bawa keberkahan buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita bersama-sama untuk tadabbur salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Mudah-mudahan pesan dari ayat tersebut yang juga sudah terjemahkan oleh Ustadz Yoga bisa betul-betul kita fahami. Ketika Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Salah satu asbabun nuzul tentang ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah terbunuhnya pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi dibunuh sama orang musyrik ya yang bernama Sayyidina Hamzah sampai dicabik-cabik ya. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan bahwa akan ada upaya untuk membalas dendam. Ya. Nah, itulah kemudian menyebabkan ayat ini turun ya. Ayat ini turun untuk mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi pada hakikatnya ketika ayat turun buat Nabi, ini juga pelajaran buat umat Nabi Muhammad SAW. Ibu Pak rahimakumullah, saya kalau mau nanya sama ibu-ibu ya, satu hal saja. Kalau ibu misalkan disakitin orang satu kali, apa yang ibu melakukan? Kira-kira apa Ustadz Yoga? Balas pastilah. Dibales. Balasnya apaan berapa kali? Balasnya sampai sepuasnya ya Bu ya. Jangan ya Pak. Ya, Bu, kira-kira ibu disakitin nih sama suami ibu? Ya, pernah gak disakitin sama suami? Sering? Sering Mbak ya? Sering nyakitin suami istrinya gitu? Ibu saya mau tanya, apa yang ibu perbuat kalau seandainya ibu disakiti sama suaminya? Marah. Misalkan ibu diapain sih kalau disakitin biasanya ibu diapain Bu? Hah? Ibu mah cuma nangis katanya guru. Cuma nangis doang. Nangis cuman. Ya. Contohnya nih ibu tiba-tiba dimarahin sama suami ibu. Nggak ada sebab. Kira-kira ibu bisa marah atau ibu diam? Marah apa diam? Marah juga? Masya Allah ibu luar biasa. Kalau bapak-bapak saya mau nanya. Ya, misalnya kita bicara yang dekat dulu deh ya. Di lingkungan keluarga saja. Kalau bapak punya anak bapak tiba-tiba disuruh melawan. Akhirnya berkata-kata yang buruk kepada bapak. Kira-kira kan bapak disakitin tuh. Ya sama anak sendiri. Apa tindakan bapak kira-kira? Hah? Ditempeleng. Tempeleng tau gak Bu? Diapain lagi kira-kira Pak? Karena pernah ada kejadian jamaah rahimakumullah ya. Ini sebuah kisah yang harus kita ingat. Bagaimana seorang ibu di saat dia sedang mempersiapkan hidangan buat tamu yang akan diundang ke rumahnya, makanan disiapkan, tiba-tiba anaknya yang masih kecil itu ya dengan tanpa dia mengetahui apa yang dilakukan itu salah atau tidak, intinya itu semua hidangan ditaburkan kotoran atau semacam tanah atau semacam pasir sehingga makanan yang itu sudah disiapkan menjadi bermasalah.
Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu kira-kira marah apa tidak? Diapain tuh anak Bu? Tamu mau datang, makanan udah dihidangin. Tiba-tiba anak kita lemparin pasir Bu. Diapain tuh anak kira-kira Bu? Ini kan misal ya. Misal ya, emang gak mungkin juga sih. Andai terjadi misal Pak. Tapi ini pernah kejadian. Ya, pernah kejadian. Tapi yang saya ingin mengajarkan kepada kita sekalian adalah betapa ibu ini begitu sabarnya luar biasa. Dia marah. Seperti tadi Ustadz bilang, kita kan juga manusia ya Bu. Ustadz juga manusia, Ustadz juga. Iya. Boleh marah gak Ustadz? Boleh. Boleh. Ya. Namanya manusia, dia dihiasi dengan sifat pemarah, sifat pemaaf dan seterusnya. Nah, hebatnya yang kalau kita ambil pelajaran dari kisah itu adalah ibunya sungguh pun marah, tapi marahnya mengeluarkan kalimat doa. Bukannya caci maki. Kalau ibu-ibu di sini gimana? Doa bukan? Yang benar. Kalau bapak-bapak doa bukan? Kalau orang itu Bu, ibu itu langsung mengatakan idhab. Dia marah, disuruh pergi itu anak. Tapi kemudian keluar kalimat doa dari mulut ibunya. Apa doanya? Ja'alakallahu imam al-haramain. Semoga Allah menjadikan engkau imam di 2 kota suci. Benar Bu, akhirnya orang ini Bu yang tadinya kecilnya kayak begitu nakal kata kita. Besarnya dia jadi imam besar di masjid yang disebut sebagai Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Itu berkata apa Bu? Kemarahan tapi dihiasi dengan doa. Ini pelajaran Bu. Jadi kalau kita misal merasa dikhianati sama orang, disakiti sama orang. Tadi Quran yang kita belajar dari surah yang pertama dibahas sama Ustadz Jailani tadi. Ya, itu juga salah satu pelajaran penting Bu. Bahwa yang namanya wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, itu pahalanya Bu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Kenapa? Kita sudah difitnah orang, dihina orang, dijelek-jelekin orang, sampai orang akhirnya tahu kita ini menjadi orang yang cemar namanya. Tiba-tiba dia datang kepada kita minta maaf, maafin saya ya, saya nggak sengaja. Pertanyaan saya Bu, Ibu kira-kira kalau seandainya diperlakukan begitu, dimaafin apa tidak? Ya Allah, berarti Ibu nih ilmunya dipakai. Ya, kalau Ibu ternyata nggak maafin, berarti teori ilmu yang barusan diajarkan berarti nggak ada guna. Makanya manfaatkan tuh ilmu yang tadi dibahas tuh yang pertama juga tuh, kaitan dengan ayat ini juga. Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sengaja saya ingetin lagi nih, ya. Karena namanya manusia kadang suka lupa, perlu diulang lagi. Walaupun tadi Ustaz Jalil udah mengingatkan, ya. Tapi saya ingin mengkombinasikan ayat ini supaya kita makin mantap, ya. Kalau seandainya ada orang ternyata melukai hati kita, menyakiti kita, memfitnah kita, berbuat yang jahat kepada kita, maka sabarlah sikap yang harus kita kedepankan. Memang gak gampang Bu. Betul gak Bu? Gak gampang, berat. Tapi karena berat itulah Allah sediakan surga buat kita sekalian. Alhamdulillah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini pun juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ayat ini turun kepada beliau, akhirnya kita tahu beliau adalah seorang pemaaf yang luar biasa. Nabi kita Bu, jangankan yang namanya dakwahnya Bu. Kadang-kadang dia dakwah bukan sambut yang didapat, ya malah disambit oleh orang-orang yang dakwahkan. Tapi apa yang keluar dari kalimat beliau dari mulutnya? Doa untuk mereka. Kita tahu kan dalam sejarah itu, Allah mahdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka pada hakikatnya tidak tahu. Itulah pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil, ya. Memang kita bukan nabi, tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau teladan kita. Paling tidak bisa kita ambil contoh buat kehidupan kita. Ya. Nah, kayak pesan terakhir saya Bapak sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang ya di waktu yang terbatas ini saya ingetin. Kalau bapak misal suatu saat ya ada dilihat sama istri hal yang tidak enak, ya karena kan suami kadang-kadang melihat tuh ada yang menyenangkan, ada yang menyenangkan.
Pesan saya, seandainya bapak melihat sesuatu yang tidak mengenakan pada diri istri, ketahuilah di sebahagian lain yang Allah berikan sama dia banyak kebaikan yang harus kita lihat. Kadang-kadang mohon maaf ibu, dalam hidup keluarga ini, dalam berumah tangga, kalau ada hubungan yang gak bagus, seorang suami melihat istrinya bermasalah, satu kesalahan. Ternyata yang seringkali dia lupakan adalah kebaikan yang lainnya Ustaz Yoga. Jadi satu kesalahan kayaknya udah semuanya jelek semuanya. Betul gak Bu? Betul. Betul gak Pak? Betul. Sama juga kayak bapak-bapak nih, baru satu kesalahan dibuat kepada istrinya. Tuh ibu kadang-kadang lupa sama kebaikan-kebaikan yang lain tuh. Betul. Kayaknya udah jelek aja semuanya tuh. Nah pesan saya mulai saat ini kalau ada hal yang demikian kita alami, maka doakan yang terbaik buat mereka. Ya, doakan yang terbaik buat mereka, sabarkan, kemudian yakinlah perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Yoga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan tafsir Quran surat An-Nahl ayat 126 yang disampaikan oleh guru kita, murabi kita yaitu Ustadz Muhammad Nur Effendi. Terima kasih guru, dan yang ingin bertanya saya coba minta semangatnya. Coba yang mau bertanya acungkan tangannya mana? Banyak ya. Alhamdulillah, saya coba izin yang depan aja. Ibu yang pakai baju warna kuning apa itu ya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz. Boleh. Ya, nama saya Ibu Hajah Anissa, perwakilan dari Majelis Taklim Hidayatul Muttaqin. Baik, pertanyaannya. Saya mau nanya tentang bagaimana cara kita dalam menjaga ketenangan hati dan pikiran dalam situasi menghadapi situasi yang penuh kemarahan. Itu aja Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Baik, langsung saja. Silakan Kiai langsung dijawab. Yang jawab Ustaz Yoga aja dah. Jangan, takutnya ntar jamaah bubar. Gitu. Iya, pemirsa yang ada di rumah juga sedang. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang menarik dan perlu kita dengar sama-sama ya. Dan mudah-mudahan jawaban ini juga mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi buat kita bersama. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara. Kalau bicara cara berarti bicara teknis ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengendalikan diri atau membuat diri ini supaya tentram, tenang, ini kebutuhan yang harus kita memang miliki jemaah sekalian. Yang namanya ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan, baik secara pribadi ataupun keluarga, itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa majtama'a qaumun min baitin fi buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu kama qala Rasulullah SAW. Nabi katakan ada sebuah tempat yang tempat itu jika kita hadir di dalamnya bisa membuat kita akhirnya mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itulah majlis halaqatul Quran. Itulah majlis taklim, itulah majlis ilmu yang di dalamnya yatluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasuna bainahum, dan juga ada terjadi pembelajaran Quran di antara mereka. Maka Bapak Ibu, kalau mau tenang, mau tentram, hadirlah majlis ilmu. Ya, di masjid ini, di majlis taklim sana, majlis taklim ini hadir. Kenapa? Di situ akan Allah turunkan apa? As-sakinah. Apa itu as-sakinah? Anaknya siapa Ustaz Yoga itu? As-sakinah. As-sakinah itu anak RW 11. Oh, RW 11. Ya. As-sakinah Bu artinya Allah kasih ketenangan kepada orang yang hadir di situ. Jadi itu cara yang pertama Bu, hadirin majlis taklim. Ya. Kalau saya ingat tuh Ustaz Yoga, ya. Almarhum Kezun MZ kalau nggak salah pernah mengatakan majlis taklim itu sampai diistilahkan majlis taklim. Majlis dibentak-bentak sama orang alim katanya gitu. Ya. Jadi ibu kalau dibentak-bentak sama orang alim nih, sama ustadz, sama kiai, sama habaib, ya terima aja itu nasihat. Kenapa? Itu bisa menjadi ilmu buat kita. Jadi cara yang pertama, hadirin majlis ilmu supaya Allah turunkan as-sakinah kepada kita. Termasuk yang kedua, Allah curahkan mereka itu yang hadir dalam majlis itu, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kedua singkatnya adalah apa yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan, berzikir kepada Allah Subhanahu
Ayat Quran mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang mukmin itu hati mereka selalu tenang. Kenapa mereka tenang? Karena mereka selalu zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada ibu suka ngomongin orang, ya gibah orang, jelekin orang, fitnah orang, mendingan zikir sama Allah Subhanahu. Apalagi di penghujung bulan Rajab saat ini. Banyakin zikir, banyakin istighfar. Supaya kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Gimana Ibu pertanyaannya dijawab cukup? Alhamdulillah ya. Jazakumullah Pak Ustadz. Ya. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat keluarganya. Ngaji terus biar nanti tambah adem ya. Baik, terima kasih guru yang sudah menyampaikan pemaparan ilmunya, yaitu guru saya Ustadz Muhammad Nur Effendi. Selanjutnya para pemirsa yang ada di rumah dan yang hadir di sini di majelis taklim ini, jangan kemana-mana karena nanti kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia. Semangat emas semangat. Ibu semangat, ibu semangat. Alhamdulillah. Bapaknya gimana semangat? Alhamdulillah bapaknya sekarang lebih semangat. Karena kita mau masuk di segmen Ngaji Yuk. Ngaji Yuk. Bersama Ustadz Bobby. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin amma ba'du. Ibu bapak sekalian dan pemirsa Cahaya Hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari satu ayat yang indah. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, surah Ali Imran ayat 134. Dan kita dengarkan dulu bacaannya. Silakan Bu Ika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-saraa wad-dharaa والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Allah marhamna bil Quran. Pahalanya tuh Mas Yoga buat Bu Ika doang. Supaya kita kebagian pahalanya, Ustadz mau ngajarin ngaji ayat ini. Siap kira-kira? Siap, insya Allah. Sekarang kita mulai ta'awuz basmalah yang di rumah juga. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dulu, nanti ikutin ya. Siap? Siap. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Coba. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah marhamna bil Quran. Baik. Ada yang mau diajak ngaji? Nggak usah, ntar Ustadz malah pengen membuat
Bapak, Ibu, dan jemaah semua serta pemirsa Cahaya Hati, insya Allah bisa langsung hafal ayat ini berikut mana, mahrod, tajwid, dan bisa menuliskan. Siap kira-kira? Caranya gimana Ustadz? Caranya gampang. Ustadz bacain ayatnya, ikutin bacaan Ustadz dengan suara lantang. Siap? Siap. Suara apa? Lantang. Lantang. Yang kedua, kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangan Ustadz. Buat apa? Gerakan tangan ini akan membuat kita semuanya insya Allah langsung tahu dan ngerti artinya. Siap ya? Ini surat Ali Imran ayat 134 dan Ustadz akan hapus dulu dari layar supaya apa? Supaya nggak nyontek ke depan. Oke? Ikuti Ustadz ya. Dengerin bacaan Ustadz. Alladzina yunfikuna. Coba. Alladzina yunfikuna. Orang-orang yang gini. Coba tangannya. Orang-orang yang coba. Orang-orang yang. Alladzina. Coba. Alladzina. Orang-orang yang. Orang-orang yang. Yunfikuna. Yunfikuna. Menginfakkan hartanya. Menginfakkan hartanya. Alladzina yunfikuna. Coba. Alladzina yunfikuna. Alladzina artinya orang-orang yang yunfikuna menginfakkan harta. Ambil duitnya dari saku begini, keluarin ya. Siap? Siap. Perhatikan kalimat berikutnya. Fissarra'i. Coba. Fissarra'i. Dalam suasana lapang. Dalam suasana lapang. Lapang begini tangannya ya. Waddarra'i. Waddarra'i. Dan sempit. Dan sempit. Perhatikan ya, Ustadz sambung. Alladzina yunfikuna fissarra'i waddarra'i. Bisa? Insya. Cobain bareng-bareng Ustadz, nggak usah pakai dipikir ya. Ini yang pakai otak kelihatan Mas Yoga, matanya gini nyurang-nyurang, itu pasti otak lagi muter kencang. Saya. Bareng-bareng Ustadz ya. 1, 2, 3. Alladzina yunfikuna fissarra'i waddarra'i. Lagi lebih keras. Alladzina yunfikuna fissarra'i waddarra'i. Keren, Insya Allah. Nah, kita tes. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum, sabar, jangan dites sabar. dulu. Saya orangnya suka kadang pengen buru-buru. Pengen buru-buru ya? Karena ini ilmu. Siap. Belum Mas Yoga. Oh, belum. Ayo, allazina. 1, 2, 3. Allazina yunfikuna fissarra'i waddarra'i. Oke, sekarang allazina artinya orang-orang yang yunfikuna Memberi. menginfakkan harta. Fissarra dalam kondisi lapang. Waddarra sempit. Lanjutnya. Wal kazimina. Coba. Dan orang-orang yang mampu menahan. Dan orang-orang yang mampu menahan. Udah pengen marah begini aja tangannya ya. Ya. Al-ghaidha. Amarah. Wal kaziminal ghaidha. Bareng-bareng Ustaz. Dengerin Ustaz bacanya dulu. Wal kaziminal ghaidha. Coba. Lanjutnya. Wal afina. Dan orang-orang yang memberi maaf. Aninnas. Kepada orang lain. Wal afina anin nas. Orang-orang yang maafin orang lain ya. Sekarang Ustadz gabung. Wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Bareng-bareng Ustadz. Wal kaziminal ghaidha wal afina anin. Lagi yang lebih keras. Wal
kaziminal ghaidha wal afina anin. Sekarang Ustadz gabung. Lihatin Ustadz. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bisa? Coba bareng-bareng. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Sekarang Ustaz dulu ya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Yuk wal kazimina. Wal kazimina ghaidha wal afina anin. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, sekali lagi ya, sekali lagi. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Kayaknya udah gak sabar ya. Pokoknya semuanya kencang. 1, 2, 3. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal kaziminal ghaidha wal anin. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seru nggak? Seru. Dikit lagi boleh? Wallahu, coba. Wallahu. Dan Allah. Yuhibbu. Mencintai. Begini ya. Bener begini mencintai. Ini 500.000. Mencintai. Yuhibbu. Al-muhsinin. Al-muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bareng-bareng. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lebih keras. Wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah. Jadi ada 3 bagian tuh Mas Yoga. Ya. Bagian pertama Ustadz ulang. Nanti habis ini kita bareng-bareng ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Bagian pertama tuh. Bagian kedua. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Bagian ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bareng-bareng Ustadz, kita baca 3 kali. Siap? 1, 2, 3. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul keren. 2 kali lagi. Alladzina yunfikuna fis wal ghaidha wal anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya 2 kali udah cukup. Karena udah keren-keren banget. Kita tes ya. Kak, sekarang yang perempuan dulu kali. Boleh. Ibu-ibu semua segini, kita baca 1 ayat. Oke, siap? Habis itu bapak-bapak. Ustadz yakin bapak-bapak suaranya lebih kenceng daripada ibu-ibu. Kenceng kalau di rumah. Kalau di rumah ya. Kita coba ya. Ibu-ibu siap?
Ya. Yuk sama-sama suara yang kencang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina. Wal ghaidha wal anin Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang berani sendirian nggak angkat tangan? Ada yang ada. berani? Hah? Ibu udah berani? angkat tangan Tuh, aja, enggak. Tuh yang ibu yang belakang berani? Ibu yang Ayo coba, belakang. Mas Yoga kesini. Saya Ayo kita. kesana. Ayo Kesini coba, aja. coba, Ya, coba. ya, ya. Bu, dipegang Bunda di situ ibunya, aja. Masya Allah. Boleh duduk Bunda? Boleh, saya di sini. Duduk aja Bunda. Ayo. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mic-nya pegangin, ntar tangan dia bergerak soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin Mas Yoga yang megangin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Iya, wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya Allah. Azim. Gimana Bu, seneng nggak? Seneng? Senang. Masya Allah, artinya udah tahu? Artinya, yang belum? itu yang... Gini nih, tuh. Fisarro artinya apa tuh? Yang luas. Lapang. Wadoro yang sempit. Sempit, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang kita coba bapak-bapak ya. Bapak-bapak, mau yang Bapak-bapak mana? bareng-bareng, siap? Ayo, suaranya kencang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, alladzina. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal kaziminal wal anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini berdua keren nih. Yang mana? Berdua aja, berdua ya. Ayo. Berdua. Ayo, allazina. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kazimina ghaidha wal afina anin asik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Bapak, apa perasaannya? Pegang. Alhamdulillah senang. Senang? Langsung hafal ya. Langsung hafal ya? Langsung hafal ya? Masya Allah. Langsung hafal. Alhamdulillah. Satu ayat, berikut makna, makrot, tajwid. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dengan Al-Quran. Ustaz mau dengar baca doa bareng-bareng. Siap? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا bil Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ustadz Bobi luar biasa menyampaikan hafalan
artinya dan yang lainnya dengan cepat. Alhamdulillah sampai saya juga bisa ikutan sedikit hafal. Siap. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan bermunajat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan ini bisa merubah takdir kita bersama guru-guru kita tentunya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kepada kami untuk berdoa kepadamu ya Allah. Dan Engkau pula yang berjanji ya Rabbana untuk memberikan apa yang kami minta kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Amin. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Amin, ya Ampunkan dosa daripada orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami ya Allah ya Rahman Rahimin. Amin. Begitu pula untuk guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkan iman kami dan Islam kami ya Allah. Sebagaimana Engkau hidupkan kami dalam keduanya ya Allah. Maka matikan pula kami dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sungguh Engkau mengetahui bagaimana hati kami ya Allah. Bagaimana hamba-Mu ini ya Allah dalam menghadapi segala macam apa yang kami hadapi ya Allah. Maka berikanlah ya Allah kesabaran dalam menghadapi apapun yang Engkau putuskan untuk kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mampu mengendalikan daripada amarah dan hawa nafsu kami ya Allah. Ketika kemarahan itu datang kepada kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat. Yang selalu senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga Engkau matikan kami ya Allah di dalam ketaatan, ketakwaan. Diiringi dengan keimanan dan juga Islam kami. Karena Engkau tidak meminta kepada kami ya Allah. Kecuali Engkau meminta untuk kami meninggalkan dunia ini di dalam membawa ajaran agama Islam. Sebagaimana firman-Mu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, Engkau memahami dan mengetahui hajat-hajat kami ya Allah. Masing-masing daripada kebutuhan kami ya Allah. Maka perkenankanlah hajat-hajat kami ya Allah. Perkenankanlah ya Allah keinginan-keinginan kami ya Allah. Dan jadikan keinginan-keinginan serta hajat-hajat kami sesuai dengan iradah-Mu ya Allah. Sehingga menghantarkan daripada keridhaan-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma ridha anna ya Rabbana. Ya akramal akramin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baru saja sudah sama-sama kita panjatkan doa kita, mudah-mudahan apapun yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita yang pertama Al-Mukarram Ustadz Jailani atau Ustadz Ujai. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nur Effendi. Terima kasih juga buat Kiai kita Kiai Mahbub Maafi. Terima kasih juga untuk guru kita yaitu Ustadz Bobi. Terima kasih juga buat Ustazah Rida yang sudah jauh-jauh dari Cirebon. Makasih buat semuanya. Ibu-ibu makasih juga yang sudah hadir di sini ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Iya, makasih juga buat para pemirsa yang ada di rumah. Makasih juga buat Masjid Jami Darun Naim yang sudah memberikan kesempatan kami hadir dan silaturahmi di sini. Pokoknya tonton terus Cahaya Hati Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan, kelakuan saya yang kurang santun, undur makola wala tandur mankola. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata saya PNS undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad.